Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang untuk bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, walaupun hanya melalui media channel YouTube Good News TV yang kita boleh pakai hari-hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah Minggu untuk tanggal 18 Juli 2021. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kitab Mazmur pasal 100 ini satu pasal penuh, hanya terdiri dari 5 ayat. Dan kelima ayat tersebut kita akan boleh renungkan di hari Minggu pada khotbah kali ini. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Pujilah Allah dalam baiknya. Firman Tuhan, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita pada hari ini, pujilah Tuhan dengan sikap bersyukur. Saudara-saudara, bahwa firman Tuhan yang saya bacakan tadi kepada kita adalah ajakan dari seorang pemazmur kepada umat Tuhan, agar umat Tuhan menyadari bahwa mereka harus bersyukur kepada Tuhan, harus memuliakan Tuhan dengan berbagai alasannya. Saudara, terkadang kita mengeluh dan bersungut hanya karena 1-2 hal dalam kehidupan kita yang kita inginkan belum tercapai. Tetapi kita lupa untuk bersyukur, walaupun ada ribuan alasan untuk kita bersyukur. Tetapi kita boleh lupa bersyukur hanya karena 1 dan 2 hal yang dimana keinginan kita belum tercapai. Itu sering sekali terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena manusia selalu berpikir dan selalu mengutamakan apa yang ada dalam hatinya. Berpikir bahwa apa yang di hatinya itulah yang terbaik baginya pada saat itu. Kita lupa bahwa ternyata apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi kita. Mengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tetapi Tuhanlah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu segalanya. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perihal bersyukur, maka pemazmur adalah teladan yang paling baik untuk kita ikuti. Oleh kita membaca melalui Mazmur pada pasal yang pertama sampai bagian yang terakhir,
kita akan banyak menemukan ajakan untuk bersyukur, ajakan untuk memuliakan Tuhan dari seorang pemazmur yang memang begitu gemar untuk memuji-muji Tuhan, begitu sungguh untuk hadir dan datang kepada Tuhan, menyampaikan ungkapan syukur dan puji-pujiannya. Saudara yang terkasih, maka pemazmur pada bagian ini mengajak umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mensyukuri Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, agar mereka bersorak-sorai memuji-muji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ada seorang filosof yang sangat besar, yang juga dari kalangan Marxisme, yaitu terutama Karl Marx sendiri, yang berkata bahwa agama hanya candu bagi masyarakat. Konsep tentang Tuhan hanya bagi mereka yang secara psikologis masih bersifat anak-anak. Dia mengungkapkan kata-kata yang demikian. Jadi, dia mencoba untuk mengatakan kepada halayak ramai bahwa ternyata agama itu tidak ada gunanya. Percaya Tuhan tidak ada gunanya. Justru hanya membuat orang tidak maju. Tetapi apa yang dia katakan dengan dalil-dalilnya, sejarah membuktikan semua itu salah. Justru orang yang beragama yang justru lebih maju. Justru orang yang percaya Tuhan yang justru lebih maju. Ilmu penelitian, bahkan juga teknologi, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dicetuskan oleh anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, jadi ketika orang berkata tidak perlu Tuhan, tidak perlu agama, dan mereka berpikir dengan itu mereka lebih maju, ternyata tidak demikian. Ternyata justru orang yang percaya Tuhan, orang yang takut Tuhan, justru lebih maju di dalam pemikirannya. Justru lebih maju di dalam peradabannya. Saudara-saudara, pada renungan Good News TV hari Kamis dan hari Jumat terutama, di sana disampaikan bahwa Injil justru banyak kali merubah manusia, merubah kelakuan, dan membuat orang lebih baik dan lebih maju. Saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mengapa pemazmur berkata demikian? Karena Tuhan adalah Allah. Jadi kalau ada filsuf yang ateologi, yaitu yang menentang keberadaan Tuhan, maka mereka mencoba untuk menghindari atau membuat orang agar mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan berbagai alasan. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, akan sangat jelas bagi kita bahwa justru kalau kita berkata tidak ada Tuhan, justru itu adalah pemikiran yang sangat keliru dan bahkan tidak masuk akal. Kita bukan mau mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang paling masuk akal. Bukan. Karena perihal iman bukan berbicara tentang masuk akal atau tidak masuk akal, tapi dia justru melampaui akal. Dalam kaitannya dengan apa yang kita baca pada bagian ini dan kita renungkan, dikatakan bahwa kita harus bersorak-sorai memuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah Allah. Dikatakan pada kita demikian, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Saudara, ini adalah hal yang sering sekali menjadi perdebatan. Dan yang sering sekali menjadi keliru dari banyak orang tentang penciptaan. Dan ini adalah hal yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dengan kemampuannya. Beberapa abad yang lalu berkata
bahwa bumi ini tidak diciptakan, tetapi terjadi dengan sebuah letusan Big Bang teori. Lalu kemudian dengan Big Bang teori itu, atau letusan yang besar itu, ada terjadi gunung, ada terjadi lembah, ada terjadi lautan dan lain sebagainya. Dan di dalamnya ada terjadi manusia, yang mungkin juga karena proses evolusi dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, setelah ribuan tahun kemudian, apakah ada letusan yang sama? Tunjukkan kepada kita di zaman sekarang, apakah ada letusan yang sama yang menciptakan dunia yang baru? Tidak ada. Dan kalau ditanya, siapa yang menjadi saksi sejarah yang mengetahui letusan itu? Tidak ada. Sangat tidak masuk akal. Itu mereka cetuskan hanya untuk menghindari adanya Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, kitab Kejadian pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian menciptakan manusia, menciptakan segalanya. Itu dijelaskan pada kitab Kejadian pasal yang pertama. Dan ini justru lebih logis. Untuk adanya keteraturan di alam ini, untuk adanya manusia dan segala sesuatu di alam ini, yang berjalan secara harmoni sampai pada hari ini, maka tentu ada yang menciptakan. Ada base clause. Ada penyebab pertama. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, tapi harus ada penyebab yang pertama. Dan Alkitab berkata, Dia adalah Tuhan yang oleh bagian ini, kitab Mazmur berkata bahwa kita harus bersorak-sorai, bahwa kita harus memuji-muji Tuhan, karena Dia yang menciptakan saudara, menciptakan saya. Karena kita memiliki Tuhan yang adalah Maha Kuasa, yang adalah pencipta alam semesta, dan juga yang menciptakan kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di zaman modern ini, begitu banyak orang yang mencoba menciptakan robot yang tugasnya adalah untuk memudahkan manusia, membantu manusia dalam pekerjaannya. Tetapi jika ternyata robot yang diciptakan itu tidak sesuai harapan, maka penciptanya akan mematikan dia, akan menghancurkan dia. Nah, artinya bahwa penciptanya memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk menciptakan atau untuk membuat robot itu, dan memiliki kuasa juga untuk memberhentikan robot itu atau membuang robot itu. Itu adalah pencipta. Orang yang melakukan atau membuat sesuatu, ibarat kata saya membuat suatu katakanlah patung dari tanah liat. Ketika saya tidak suka dengan patung ini, saya bisa pecahkan karena saya memiliki kuasa yang lebih hebat daripada apa yang saya ciptakan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika Allah yang menciptakan saya dan saudara, berarti Dia memiliki kuasa yang jauh lebih hebat daripada kuasa saya dan juga kuasa saudara. Dengan demikian, kita harus memiliki sikap yang tunduk kepada Dia, sikap yang harus bersyukur kepada Dia, sikap yang harus bergantung kepada Dia, karena Dia memiliki kuasa penuh atas hidup kita. Dia yang menciptakan saya, menciptakan saudara. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dan itu sangat jelas pernyataan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang lebih daripada saya dan saudara. Itu sangat jelas ketika Tuhan menjelaskan proses penciptaan itu, khususnya penciptaan manusia. Ketika Dia membentuk tanah, lalu kemudian Dia menghembusi tanah itu dengan napasnya, maka akhirnya tanah buatan tangan Dia akhirnya menjadi hidup dan menjadi Adam, jadi manusia. Itulah asal muasal kita. Bapak Ibu saudara-saudara, itu berarti bahwa kita hidup bergantung kepada Tuhan. Dia memiliki kuasa atas hidup kita. Ketika Dia memberi napasnya, kita hidup. Tapi ketika Dia mengambil napasnya, kita mati. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Dia.
Kita harus memuliakan Dia. Kita harus bergantung kepada Dia. Yang kedua, di bagian ini dikatakan kepada kita bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersorak-sorak bagi Dia Allah kita. Selain bahwa Dia Allah Tuhan dan yang menjadikan kita, dikatakan juga pada bagian ini bahwa kita adalah umat kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi Tuhan memiliki kita. Jika saya memiliki sesuatu, maka saya menghargainya, saya akan menjaganya dengan baik. Terlebih Tuhan mengasihi kita karena Dia memiliki kita. Itu terbukti bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang tiada terbatas. Sampai-sampai putranya yang tunggal diberikan kepada saudara dan saya. Untuk datang menebus saudara dan saya. Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia mengasihi saya. Kita inilah umatnya, milik kepunyaannya. Dan Dia menjaga milik kepunyaannya. Mengasihi milik kepunyaannya. Dikatakan juga bahwa kita adalah kawanan domba gembalaannya. Pada masa lampau ketika Pemasmur menuliskan bagian ini, maka pekerjaan banyak orang di daerah Mesopotamia adalah penggembala. Hampir rata-rata semua keluarga memiliki domba, lembu, sapi yang menjadi ternak yang mereka pelihara. Saudara, di antara para penggembala itu ada gembala-gembala upahan. Tidak semua domba-domba itu digembalakan oleh pemiliknya sendiri. Tapi ada juga gembala-gembala upahan. Tetapi kalau kita membaca pada Mazmur 23, Pemasmur mengatakan bahwa Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menggambarkan bahwa Tuhan itulah gembala yang bukan seperti gembala upahan, tapi gembala yang begitu baik, yang begitu peduli, yang begitu mengasihi. Dikatakan bahwa gembala itu yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Gembala yang mencukupkan tentang masalah makanan, menuntun aku ke air yang tenang. Gembala yang menyiapkan minuman. Saudara-saudara, gembala yang sama, dikatakan gembala yang menuntun dan menjaga. Bahkan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Saudara, di sini menggambarkan bahwa kita adalah umat Tuhan, kawanan domba gembalaannya. Mengingatkan kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang menjaga kita, memberikan kita makanan dan minuman. Bukan sekedar makanan minuman secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan bahkan juga yang menjaga nyawa kita, yang menjaga kehidupan kita. Saudara, setiap kali kita membaca kata gembala dalam Perjanjian Lama, itu mengacu kepada dua hal, yaitu poimano dan bosko. Yaitu tentang pemelihara dan juga tentang penjaga. Apalagi di masa itu, bahwa domba di dalam penggembalaan sering sekali akan mati dimakan oleh binatang buas kalau tidak dijaga oleh sang gembala. Itulah sebabnya kadangkala gembala justru bermalam di padang penggembalaan, menjaga kawanan ternak mereka, domba mereka. Karena pentingnya domba-domba itu dijaga dan dilindungi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah gembala yang menjaga kita siang dan malam, di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari, di setiap waktu, di setiap masa, di setiap zaman, di masa non-COVID ataupun di masa COVID ataupun di masa setelah COVID. Di setiap masa Dia akan tetap menjadi gembala yang baik bagi Anda dan bagi saya. Dia akan tetap menjadi gembala yang mengasihi, yang melindungi Anda dan saya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan karena Dia menggembalakan kita. Dan dikatakan
bahwa kini kita adalah umat kepunyaannya, milik kepunyaannya. Dikatakan kepada kita pada bagian ini, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi bukan hanya engkau yang memiliki Tuhan, tetapi Tuhan juga memiliki engkau. Bukan hanya saya yang memiliki Tuhan, bukan hanya saudara yang memiliki Tuhan, tetapi sebaliknya, Tuhan juga memiliki saudara dan saya. Dikatakan kepada kita, bahkan kita adalah punya dialah kita. Dan kemudian dikatakan, kita adalah umat gembalaannya. Saudara, jika kita digembalakan oleh pribadi yang maha kuasa, pencipta alam semesta, jika kita dipelihara oleh Tuhan yang menjadikan segalanya, pemilik segalanya, mengapa kita takut tentang masalah makanan dan minuman? Bukankah Dia yang menciptakan segalanya? Bukankah segala apa yang ada di alam semesta ini milik kepunyaannya? Lalu mengapa kita khawatir tentang banyak hal dalam kehidupan ini? Mari renungkan firman Tuhan ini. Percayakan segalanya kepada Tuhan. Dan syukuri Tuhan dalam kehidupan. Dia sanggup menjaga. Dia sanggup memelihara. Dia sanggup menolong kita dalam berbagai macam situasi apapun. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ini menggambarkan arak-arakan orang yang memuji-muji Tuhan untuk masuk ke tempat di mana ada peribadatan. Saudara-saudara, untuk hari-hari ini kita tidak beribadah di dalam gedung gereja. Karena memang masalah pandemi ini, mungkin beberapa saudara kita yang lain dapat menggunakan gedung gereja dalam beribadah. Tapi mungkin juga ada yang tidak beribadah di gedung gereja. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Aku, situ Aku ada. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai. Dari dimanapun Anda saudara hari ini beribadah, mungkin di rumah, mungkin di tempat isolasi mandiri, mungkin di rumah sakit, mendengarkan khotbah ini, Tuhan hadir bersama dengan saudara memberikan Anda kekuatan, memberikan pertolongan pengharapan, mengingatkan kita bahwa kita masih punya Tuhan. Tuhan yang adalah gembala yang berkuasa, yang memelihara, yang menjaga dan melindungi kita. Mari kita masuk kepada Dia, kepada pelatarannya. Mari kita memuji-muji Dia. Mari kita mensyukuri Dia atas segala kebaikannya. Karena dikatakan, sebab Dia baik. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, berbicara bahwa Dia adalah Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang baik. Karena dikatakan pada ayat kelima, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi ketika kita berbicara tentang bahwa Dia adalah Tuhan, maka adalah Tuhan yang baik. Bahwa Dia Tuhan yang penuh dengan kasih setia untuk selama-lamanya secara turun-temurun. Ketika kita berbicara tentang bahwa Dia yang menciptakan kita adalah Tuhan yang baik. Ketika kita berbicara juga tentang bahwa kita adalah kawanan dombanya, Dia adalah gembala kita, maka Dia adalah gembala yang baik, yang memiliki kasih setia untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini patut membuat kita bersyukur. Ini patut membuat kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Saya masih memiliki Tuhan. Saya masih memiliki Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati saya. Saudaraku, maka pujilah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Maka jalanilah kehidupan dengan rasa syukur, dengan mempercayakan segalanya kepada Dia, kepada Allah yang maha baik, yang penuh kasih dan kemurahan.
Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa di tengah berbagai macam situasi apapun, kami diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang adalah Allah, yang menjadikan kami, yang memelihara kami, yang adalah gembala agung bagi kami, yang adalah Allah yang memiliki kasih setia bagi kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau setia. Engkau menunjukkan kemurahan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalaskan seluruh kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini Tuhan, di dalam sakit penyakit, Engkau jamah sembuhkan mereka ya Bapa. Mereka yang adalah isolasi, ataupun isolasi mandiri, ataupun isolasi di rumah sakit, Tuhan hadir jamah sembuhkan mereka. Mereka yang berduka, Tuhan hadir memberikan penghiburan bagi mereka. Mereka yang berkekurangan, Tuhan hadir memberikan kecukupan dan kelimpahan bagi mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu, kami diingatkan oleh firman-Mu, Engkau adalah gembala yang baik, yang akan memberikan pertolongan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara ini, bahkan juga para pemimpin, mulai dari tingkat presiden sampai kepada tingkat terendah, di tingkat RT, tolonglah mereka untuk boleh memimpin dengan baik. Penanggulangan COVID-19, biarlah segera boleh teratasi. Biarlah hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan bagi para pemimpin. Dan biarlah kasih setia Tuhan melingkupi masyarakat Indonesia, gereja-gereja Tuhan, agar kami semua terlindung karena kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, sepanjang usbu yang baru, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Harilah Tuhan memberkati kami semua. Maka dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dan di sanalah berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta, kami telah berdoa kepadamu ya Bapa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pergilah ke tempatmu masing-masing. Pergilah kepada aktivitasmu masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.